Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 01 Jatirejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hebat SD Negeri 01 Jatirejo, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 03 Jatirejo. Marilah yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kegiatan siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yaitu Eli Sofiana. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita buka acara diseminasi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar jalannya kegiatan diseminasi hari ini. Untuk acara selanjutnya, langsung saja penyampaian diseminasi dari saya selaku CGP Angkatan 9. Bapak Ibu, mari kita ingat tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntut tumbuh kembangnya laku anak. Nah, kita bisa mengarahkan anak, tidak bisa menuntut anak harus ini itu, tapi kita hanya bisa menuntut arahnya tumbuh kembang anak. Kemudian di sini sekolah ibarat sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, murid akan menemukan kemerdekaan dalam belajar. Di sini guru ibarat petani atau tukang kebun. Nah, ini peran guru. Peran guru itu menciptakan suatu lingkungan positif, yang mana lingkungan tersebut saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik untuk warga sekolah maupun nantinya akan berkembang di rumah. Nah, di sini apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif perlu dikembangkan di sekolah supaya di sekolah itu apa? Tercipta hubungan yang serasi, saling mendukung, ya, karena sekolah merupakan salah satu tripusa pendidikan, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan konsep budaya positif. Ada konsep utama yang akan saya sampaikan, yaitu
yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol dulu. Serta yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplin, ya, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi dalam menerapkan disiplin positif pada diri murid itu kita tidak memakai penghargaan atau reward. Kita juga tidak akan memakai ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang ada pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tujuan kita sebagai pendidik, kita akan menggali, menguatkan nilai-nilai kebajikan pada siswa, yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada 7. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Nih. Dari nilai-nilai kebajikan tadi, ya, kita kaitkan dengan teori motivasi, hukum, dan penghargaan serta restitusi. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di dalam diri kita tentunya pasti ada motivasi yang muncul dari kesadaran diri kita. Kemudian di sini, menurut Diane Wilson itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu karena termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi yang pertama ini merupakan motivasi yang paling rendah tingkatannya. Nantinya akan muncul dalam diri siswa itu ketika saya tidak melakukan hal tersebut, maka saya apa yang akan terjadi? Nah, akhirnya apa? Siswa tersebut melakukan sesuatu dengan terpaksa dan takut. Di sini adalah motivasi yang terendah tingkatannya. Untuk yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk motivasi kedua ini didasari dengan kalau saya melakukan sesuatu, apa yang akan saya dapat? Jadi motivasinya untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, motivasi kedua ini merupakan motivasi lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Kemudian yang ketiga, menurut Diane Boston, motivasi yang paling tinggi tingkatannya yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini berdasarkan aku ingin jadi seperti apa, aku ingin jadi orang yang seperti apa, sehingga muncullah keinginan, kesadaran, motivasi itu dari dalam diri kita, bukan dari luar. Nah, untuk motivasi yang 1 dan 2 tadi termasuk motivasi ekstrinsik, berasal dari luar, dorongan dari luar. Nah, yang ketiga itu motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri kita. Diharapkan kita sebagai pendidik akan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita. Kemudian di sini, untuk konsep disiplin itu akan membentuk identitas siswa. Yang pertama, konsep disiplin dengan membentuk identitas siswa menjadi identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan di sini yang tadinya kita belum mengenal restitusi, itu hukuman dan penghargaan itu menjadi alat pendisiplinan yang bagus menurut kita. Tapi setelah saya mempelajari restitusi, ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah kurang bagus karena akan membentuk identitas siswa, identitas gagal pada siswa. Nah, di sini coba perhatikan, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tidak. Misalnya melihat murid yang telat, langsung kita menghukum. Melihat murid yang ramai, kita menghukum. Nah, itu terencana, tidak terencana atau tidak. Bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Ini biasanya hukuman menyakiti, karena hukuman biasanya itu berupa fisik atau psikis. Nah, kemudian kalau murid mendapatkan hukuman, tentunya murid itu tidak akan merasa nyaman. Murid akan merasa takut, merasa dipaksa. Nah, itulah yang akan menimbulkan identitas gagal pada murid. Kemudian penghargaan. Selama ini saya yakin bahwa Bapak Ibu guru selalu memberikan penghargaan kepada siswa. Benar ya? Nah, ternyata penghargaan itu kurang efektif, tidak efektif. Karena di sini penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka pendek, juga pengaruh jangka panjang. Akan menjadikan anak atau siswa itu menjadi ketergantungan. Nanti kalau saya mengerjakan ini, saya akan mendapatkan penghargaan ini. Nanti kalau saya nilainya 100, saya akan mendapatkan hadiah dari guru. Nah, itu ketergantungan, dan akan menghilangkan motivasi dalam diri. Nggak mau melakukan itu, karena guru tidak akan memberikan penghargaan. Hargaan apa Bu? Penghargaannya apa Bu? Kalau saya menang Bu, biasanya murid akan begitu. Nah, penghargaan juga akan merusak hubungan. Kalau misalnya kita memberikan penghargaan pada di kelas, pada siswa di kelas, dan itu banyak siswa, maka akan menimbulkan rasa iri pada siswa yang belum diberi penghargaan. Ini penghargaan juga akan mematikan kreativitas, kemudian akan bersifat menghukum. Jadi penghargaan ini bersifat menghukum karena
Contohnya sistem ranking itu sebenarnya pembacaan dengan menghukum. Oleh sebab itu ada kurikulum merdeka ini tidak ada sistem ranking karena ranking itu merupakan penghargaan yang menghukum. Nah, nih. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu menggunakan konsekuensi ya, dan restitusi. Jadi untuk menegakkan disiplin pada siswa kita gunakan konsep konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk konsekuensi itu penguatannya hanya untuk jangka pendek ya, perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Kemudian stimulus respon itu perlu kita pengawasan tentang stimulus dan respon. Kemudian mendorong murid taat pada aturan. Ini konsekuensi. Tentunya konsekuensi ini sudah dibentuk oleh murid dan guru sebelumnya ya. Kemudian untuk restitusi. Nah, di sini restitusi merupakan konsep disiplin yang dianggap paling bagus, paling sesuai karena penguatannya dengan jangka waktu yang lama atau panjang. Kemudian proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan restitusi itu proses kolaborasi untuk mengarahkan murid mencari solusi sendiri. Jadi kita tanya, kita tuntun murid ya untuk mengetahui kesalahannya. Kemudian kita juga mengarahkan murid untuk mencari solusi. Dengan begitu diharapkan dengan restitusi itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid yang nantinya tidak akan terulang untuk berbuat salah. Kemudian ini pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu bukanlah menebus kesalahan, ya, tapi memperbaiki hubungan dan mencari kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan siswa, kemudian bersama-sama untuk mencari solusi yang tepat. Itu solusi restitusi. Kemudian untuk berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tingkatannya dengan peraturan kelas itu lebih tinggi keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang dibuat oleh siswa dan guru, kemudian ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Yang mana dalam keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari peraturan kelas, ya, karena keyakinan kelas di sini mengandung nilai-nilai universal. Ini besar nih ya. Yang pertama ya, sebelum muncul keyakinan kelas tentunya dulu kita mengenalnya aturan kelas. Setelah aturan kelas ada kesepakatan kelas. Kemudian yang sekarang kita tingkatkan lagi levelnya dari kesepakatan
kelas menjadi keyakinan kelas. Diharapkan keyakinan kelas ini akan menimbulkan, menciptakan lingkungan positif yang mana akan berdampak luas dan menjadi kebiasaan sehingga muncullah budaya positif. Tuh, ya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kalimat dilarang atau tidak, itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Ya. Nah, berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan kondisi kontekstual kelas. Ya, makanya kita dalam membuat keyakinan kelas itu melibatkan murid. Murid ditanya, kalian ingin kelas yang seperti apa? Nah, seperti itu dalam prosesnya. Dan dalam keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas dijalankan, beberapa bulan kemudian kita akan meninjau keyakinan kelas yang kita terapkan, sebagai apa? Sebagai refleksi, bagaimana? Apakah keyakinan kelas kita sudah berhasil? Apa belum? Jika belum, maka kita perlu penguatan lagi. Nah, di sini contoh peraturan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Dulu sebelum kita mengenal keyakinan kelas, ini adanya peraturan kelas. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan kelas. Nah, ditingkatkan levelnya menjadi keyakinan kelas mengembalikan buku pada tempatnya. Berarti mengajarkan anak atau murid untuk bersikap tanggung jawab. Akhirnya muncullah keyakinan kelas bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, peraturan di sini masih menggunakan kalimat negatif, yaitu dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang itu merupakan kalimat negatif. Ditingkatkan menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang peraturan ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya bisa berkomitmen, berkomitmen dengan hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini merupakan peraturan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Berarti yang mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain, dan seterusnya itu bisa dibaca sendiri. Kemudian seseorang atau murid kita melakukan tindakan tentunya ada dasarnya. Selain motivasi juga ada dasar sesuatu yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebetulnya kita itu sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Begitu pula murid kita. Kadang murid kita selalu berbuat yang kurang baik. Misalnya dalam pembelajaran, ada murid yang mencari perhatian, lari-lari ke sana kemari. Nah, itu sebenarnya kita gali apa sih kebutuhan dia yang harus dipenuhi. Kok sampai dia ketika pelajaran seharusnya mendengarkan kok sampai lari-lari? Mungkin dia butuh kesenangan atau kebebasan. Nah, di sini kita perlu mengetahui dan memahami kebutuhan dasar manusia. Ya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, ingin berprestasi. Itu masuk dalam kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ingin mandiri, memiliki keinginan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu termasuk kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita pahami dalam menuntut siswa atau murid. Kemudian yang selanjutnya itu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini posisi penghukum, membuat merasa bersalah. Posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini, posisi manakah yang paling tepat untuk menuntun siswa? Posisi yang mana Bapak Ibu? Apakah posisi penghukum? Apakah posisi teman? Atau posisi pemantau? Atau posisi manajer? Yang paling tepat yang mana? Coba. Posisi apa Bu? Posisi teman. Coba ya, kita akan pelajari satu persatu tentang 5 posisi kontrol guru. Hati-hati ngomongin ya. Nah, ini ya, kita perhatikan tabel 5 posisi kontrol guru ya. Nah, ini identitas gagal itu dampaknya ya, dampaknya identitas gagal dan akan mewujudkan yang berikutnya identitas berhasil atau sukses. Ini ya, tadi 5 posisi kontrol guru. Jika kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka kita akan memunculkan atau mencetak generasi yang identitasnya gagal. Ya, karena apa? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ya, nah, karena guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk posisi penghukum. Ya. Kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah, itu misalnya ceramah, ya, misalnya berkata, ibu kecewa dengan sikap kamu hari ini.
salah karena saya membuat kecewa guru. Ya, tuh. Sini kalau saya jabarkan nanti waktunya tidak cukup. Ya, kita langsung saja ke contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya mengangkat kasus murid terlambat saat masuk sekolah. Ya. Ada seorang murid yang terlambat masuk sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru itu memberikan hukuman berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Berarti di sini guru tersebut itu menempatkan posisi kontrol penghukum yang mana menunjukkan hukuman fisik, ya, hukuman fisik berdiri di depan kelas selama 1 jam. Insya Allah di sekolah kita tidak ada seperti itu, ya. Alhamdulillah berarti di sekolah kita tidak ada, ya, posisi yang penghukum. Kemudian yang kedua, ya, ini guru akan menanyakan ke siswa tersebut, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu karena keterlambatan kamu masuk kelas, misalnya. Nah, ini kalau guru mengatakan seperti itu, berarti guru tersebut memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi akan membuat murid itu merasa bersalah, ya. Sehingga murid, kalau kita menghadapi murid seperti itu, murid akan selalu tidak pede dalam melakukan sesuatu, takut salah. Selanjutnya, ini ada seorang guru yang menangani siswa yang terlambat tadi dengan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, kali ini tidak apa-apa deh kalau kamu telat, tapi lain kali jangan diulangi ya. Ini kalau guru berkata seperti itu, berarti guru tersebut menempatkan posisi sebagai teman, posisi teman. Karena apa? Di sini seorang guru akrab dengan siswa, ya, dekat dengan siswa, posisi teman. Posisi teman sebenarnya masih di bawah tingkatan dari pemantau, karena posisi teman itu akan membawa dampak pada siswa. Mau guru itu kan kok dengan saya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akan membuat siswa itu seperti bahasa kita dengalem. Nah, dengalem, balik nggak apa-apa guru. Nah, ya, itu akan bahasanya dengalem gitu ya Bu ya, akan gonjak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, gurunya melihat siswa yang terlambat itu akan memanggil siswa itu, kemudian akan mengingatkan dengan aturan. Kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu konsekuensinya apa. Nah, jika guru mengatakan seperti itu, berarti guru tersebut menempatkan pada posisi pemantau, ya, pemantau, mengingatkan tentang konsekuensi apa yang harus dilakukan jika berbuat salah, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah posisi manajer, posisi yang mana ideal, ya. Yang ideal itu adalah posisi manajer. Nah, jika guru menemui permasalahan murid yang terlambat masuk
sekolah, maka guru akan berkata, ya, menemui murid tersebut, terus akan mendekati murid tersebut, ya, dan berkata, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ya. Kemudian murid akan menjawab, saya terlambat bu. Terus guru mengarahkan murid, ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Jadi di sini guru sebagai mitra murid dalam menumbuhkan motivasi intrinsik yang mana akan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Di sini namanya posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal untuk guru. Dan mari kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita berusaha untuk menempatkan diri pada posisi manajer. Nah, yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menangani kasus atau masalah di sekolah, ini diharapkan guru menerapkan segitiga restitusi, tidak langsung menghukum siswa. Nah, segitiga restitusi ini yang tidak harus urut dalam penerapannya, tidak harus urut, harus langkah 1, 2, 3, itu tidak. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah pernah melaksanakan restitusi, tapi waktu itu belum mengetahui. Saya sendiri pun seperti itu, ya. Boleh merasakan restitusi kadang 1 dulu, boleh, nggak apa-apa. Nanti 2, 3, boleh, ya. Atau mau yang kedua dulu, juga boleh, ya. Nah, tapi segitiga restitusi ini semua dari langkah 1, 2, 3 ini berkaitan, ya. Nah, contoh tindakannya, yang nomor 1, langkah pertama, menstabilkan identitas. Ini tindakannya, misalnya tadi siswa yang terlambat. Ketika melihat siswa yang terlambat, kita panggil, kita dekati, kita tanyakan, ya, tanyakan, kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah, setelah itu, misalnya kita mengatakan, kita pernah melakukan kesalahan. Kamu pernah melakukan kesalahan, guru pernah melakukan kesalahan, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu maka siswa akan identitasnya akan stabil. Oh ya, tidak saya saja yang melakukan kesalahan, ternyata semua pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah tindakan menstabilkan identitas, maka kita lakukan, boleh langsung validasi tindakan kesalahan. Kita tanya alasannya, kenapa kamu kok terlambat ke sekolah? Alasannya apa? Nah, misalnya alasannya barunya kesiangan, Bu. Nah, setelah kita tanya alasannya, kita bersama-sama mencari solusinya. Nah, bagaimana supaya tidak bangun kesiangan? Apa yang harus kita lakukan sebaiknya? Misalnya tidurnya lebih awal, ya. Kemudian menyalakan alarm, ya, itu. Dan ini yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Seperti itu. Nah,
dikaitkan dengan keyakinan yang ada di kelas atau di sekolah. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran ya, bagian dari proses pembelajaran. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini jadi kaitannya kita sebagai guru mengetahui kebutuhan dasar itu seperti ini untuk melakukan tindakan yang sesuai ketika melakukan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya juga ini contoh penerapan pembuatan keyakinan. Nah, ini kemudian siswa sulit menulis karena di kelas 1 itu ada yang sudah pintar menulis, ada yang belum, jadi menuangkan idenya secara lisan. Kemudian menangkum semua pendapat atau ide, kemudian ditulis dan kita dipilih yang sesuai. Kemudian ini mengubah peraturan atau ide yang sudah diungkapkan siswa menjadi sebuah keyakinan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya bagikan dalam kegiatan diseminasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita sebagai pendidik bisa mewujudkan tujuan pendidikan dan cita-cita bangsa, serta kita bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.